Pemerintah telah melakukan penyuntikan booster dosis ketiga atau mixing vaksin kepada tenaga kesehatan. Itu dilakukan karena mereka memiliki risiko penularan tertinggi, baik karena intensitas maupun lokasi beraktivitas yang sangat tinggi laju penularannya. Vaksin booster yang dipergunakan pemerintah untuk tenaga kesehatan menggunakan vaksin Moderna. Vaksin Moderna menggunakan platform mRNA 1273 yang berisi gen pengkode protein antigen milik virus corona jenis baru bernama Spike yang diyakini dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh. Kandungan yang ada di dalam vaksin akan berguna untuk memperkuat respon imun yang telah terbentuk sebelumnya saat mendapat vaksinasi lengkap. Vaksin booster saat ini baru akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Adapun masyarakat umum dengan vaksinasi lengkap sebanyak 2 kali masih efektif menghadapi varian virus baru. Selain itu juga jumlah vaksin masih sangat terbatas dan Indonesia masih harus mengejar target vaksinasi untuk memastikan penyebaran vaksin dapat dinikmati berbagai kalangan rakyat Indonesia hingga cepat terwujud kekebalan kelompok atau herd immunity. Izin Bapak, izin kita ini area pelaksanaan. Istilah vaksin booster belakangan ini makin santer disebut dan menjadi perbincangan hangat. Hal itu dikarenakan varian Delta yang merebak belum bisa ditangani secara optimal dan adanya penurunan efektivitas vaksin dalam menghadapi virus varian baru. Dengan demikian, perlu adanya suntikan dosis ketiga sebagai booster atau penguat. Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, Indonesia telah mulai memberikan suntikan booster yang diproduksi Moderna kepada para pekerja medis bulan ini, termasuk mereka yang telah menerima dosis Sinovac. Pemberian vaksin booster kepada para tenaga kesehatan mengingat mereka memiliki risiko tinggi tertular virus COVID-19 meski telah divaksinasi hingga perlu mendapat vaksin penguat. Suntikan dosis ketiga akan memberikan rasa aman para tenaga kesehatan hingga kinerja mereka tak terganggu dan khawatir terpapar pasien COVID yang mereka rawat. Saat ini 2 kali dosis vaksin COVID-19 sudah cukup bagi masyarakat umum untuk membentuk kekebalan individu. Itu ditegaskan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Dengan demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan mixing vaksin atau penambahan vaksin booster tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, penambahan dosis vaksin ketiga atau biasa disebut dengan vaksin booster di Indonesia baru diberikan terbatas dan hanya pada tenaga kesehatan dan tim medis. Mengingat mereka berada di garda depan dalam menangani pasien positif COVID hingga bisa terpapar meski sudah menjalani vaksinasi lengkap. Dan untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Uji Klinis FK Universitas Padjadjaran. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami Prof. Prof, ini terkait dengan vaksin booster ini memang begitu ramai saat ini dan terjadi pro dan kontra juga terkait dengan vaksin booster ini. Tapi untuk lebih mengenal terkait dengan vaksin booster ini, boleh dijelaskan Prof sebenarnya apa yang dimaksud dengan vaksin booster ini, Prof? Ya. Sebetulnya jadwal vaksinasi dari vaksin COVID ini 2 kali, ya. Yang Sinovac itu 2 kali. Ya itu sudah cukup, ya. Oleh karena setiap orang yang divaksin, maka lama-lama tubuhnya akan mempunyai reseptor untuk mengenal daripada virus COVID ini. Jadi nanti dikasih vaksin apapun, dia akan mengenal karena itu merupakan bagian daripada virus COVID. Jadi nggak masalah dikasih vaksin apapun. Sekarang untuk tenaga kesehatan akan diberikan vaksinasi ketiga. Itu maksudnya untuk mengejar supaya titer antibodinya tinggi.
kita tahu bahwa sekarang ini tenaga kesehatan yang meninggal udah hampir 600, ya, perawat juga cukup tinggi. Sedangkan yang melayani pasien, yang melayani masyarakat semuanya itu adalah tenaga kesehatan, baik dari Departemen Kesehatan maupun TNI ABRI, itu semuanya itu melayani untuk kesehatan. Sehingga mereka dibekali, ya sekali lagi mereka dibekali kadar antibodi untuk virus COVID yang tinggi, supaya aman gitu. Seperti kita ketahui bahwa yang meninggal itu, dari yang meninggal itu ya 90% itu belum divaksin. 12% itu menurut dari Departemen Kesehatan yang ada kita lihat di koran itu ya 2 kali divaksin itu kurang lebih 8% dan yang 1 kali divaksin 12% gitu loh ya. Tapi yang sebagian besar itu 90% itu belum divaksin yang meninggal itu. Seperti itu. Prof, tapi ini kalau kita lihat terkait mekanismenya, Prof, ada yang mengatakan, koreksi bila saya salah, ada yang bilang bahwa idealnya untuk vaksin booster ini diberikan 6-12 bulan usai vaksin pertama. Atau sebenarnya bagaimana sebenarnya mekanisme pemberian vaksin booster ini, Prof? Iya, sekarang kan kita diberikannya pada waktu itu kan bulan Agustus, pada pemberiannya itu nggak masalah, ya. Yang penting lebih dari sebulan. Kita lihat pada bayi-bayi, itu diberikan suntikan vaksin inactivated seperti kayak DPT, polio, difteri, itu kan inactivated sama yang untuk bayi. Itu diberikan 2, 3, 4 bulan, jaraknya sebulan. Dan diulang tiap bulan terus. Kemudian nanti umur setahun diulang lagi. Kemudian nanti kelas 5 SD diulang, kelas 6 SD diulang. Nggak masalah. Nah ini kan vaksin COVID ini kan baru. Jadi kita memberikan jarak 1 bulan kemudian diulang ya, dikasih yang kedua ketiganya 6 bulan itu nggak masalah ya, nggak masalah. Kita mengejar supaya kadar antibodinya itu tinggi supaya aman ya, supaya aman. Kita sedang belajar gitu sekarang penyakit COVID ini masih baru, jadi masih banyak yang belum kita tahu. Jadi kita harus hati-hati benar. Walaupun sudah divaksin, kita tetap harus jaga jarak, pakai masker dan sebagainya tadi seperti yang sudah diceritakan banyak orang. Prof, apakah menurut Anda kalau ini setelah tenaga kesehatan dan juga para medis ini juga mendapatkan vaksin booster, apakah menurut Anda warga seperti lansia atau lanjut usia juga perlu mendapatkan vaksin booster ini, atau warga-warga yang memang rentan terhadap virus ini juga perlu mendapatkan vaksin booster menurut Anda? Sekali lagi kan kenapa tenaga kesehatan itu diberi vaksin yang ketiga, maksudnya untuk mengejar supaya titer antibodinya cepat tinggi. Walaupun tampang yang ketiga, kalau ada virus dia akan tetap tinggi gitu. Nah itulah tujuannya, makanya pemerintah memberikan vaksin ketiga. Jadi kalau untuk masyarakat, saya pikir karena masyarakat yang udah 2 kali suntik itu mereka udah punya reseptor untuk zat-zat yang mengandung kuman COVID. Jadi saya pikir nggak perlu ya. Tapi itu tergantung pemerintah. Ya kalau pemerintah ingin masyarakat juga cepat meningkat antibodinya boleh saja. Tapi semua itu yang menentukan adalah Departemen Kesehatan. Ya, ini juga tenaga kesehatan untuk diberi vaksin ketiga itu adalah karena Departemen Kesehatan ingin supaya tenaga kesehatan itu titer antibodinya cepat meningkat. Tapi masyarakat yang udah dapat vaksin 2 kali itu juga akan meningkat kalau dia berhubungan dengan virus COVID, ya, yang normal tentunya, ya, seperti itu. Artinya masyarakat di luar dari nakes atau tenaga kesehatan ini cukup dengan 2 vaksin saja, ini juga sebenarnya sudah aman ya, Prof? Bisa dikatakan seperti itu ya, Prof ya? Sudah aman. Ya, sudah aman. Ya, tapi tetap mesti jaga jarak, pakai masker ya. Sekarang ini kita harus hati-hati sekali gitu. Walaupun udah divaksin, jangan macam-macam gitu ya. Berani ke sana, berani ke sini enggak ya. Jangan dulu ya. Kita masih belum banyak kenal dengan
virusnya ini. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan, ya jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, makanan jangan deket-deket ya. Kayak saya makan di rumah udah beda-beda itu tempat duduknya. Ya, karena tadi berdasarkan data yang Prof katakan bahwa memang walaupun sudah divaksin masih ada kemungkinan, bahkan ini 1 kali vaksin aja masih 12% angka yang meninggal, terus kemudian sudah 2 kali vaksin saja bisa kemungkinan ada, yaitu 8% angkanya. Berarti Ya, masih ada dari yang meninggal. Betul. Baik. Prof, terkait dengan kita tahu banyak beredar informasi di luar sana terkait dengan efektivitas sebuah vaksin, Prof. Salah satunya terkait dengan vaksin Sinovac yang dikatakan mulai turun dalam jangka waktu tertentu dalam menghadapi varian virus baru ini. Menurut Anda seperti apa, Prof, terkait dengan info-info seperti ini? Tadinya itu memang saya belum baca bahwa Sinovac itu sudah uji klinis terhadap varian Delta. Ternyata dari yang terbaru sudah uji klinis dengan varian Delta dan ternyata itu efektif terhadap varian Delta Sinovac itu. Jadi nggak usah takut. Saya udah baca itu ininya, jurnal yang terbarunya. Oke, berarti intinya informasi tadi salah ya, Prof ya, bisa kita katakan bahwa itu informasi tidak benar. Ya, karena baru keluar itu dari Cinanya. Jadi Cina udah mengatakan bahwa Sinovac udah uji coba terhadap varian Delta dan ternyata dia efektif terhadap varian Delta. Tentu efektifnya tidak sampai 100% ya. Tentu nggak ada vaksin yang 100% terhadap varian pada semua varian ya. Jadi berbeda-beda. Tapi Sinovac itu mengatakan bahwa terhadap varian Delta itu tinggi efektivitasnya. Oke, di atas 80%. Nah, artinya Prof bahwa setiap masing-masing vaksin ini memiliki dampak dan efikasi yang berbeda untuk melawan virus COVID dengan varian-varian yang ada saat ini, seperti itu ya, Prof ya? Jadi bukan begitu, tapi masing-masing pabrik vaksin melakukan uji coba sendiri-sendiri, ya. Jadi kan dulu kan Bapak, jadi dia bukan spesial untuk dibikin untuk varian, enggak. Karena vaksinnya udah ada, sekarang banyak varian gitu ya, kan varian alfa, varian beta, varian gamma, delta, itu ada ya, karena virus itu selalu dia berubah bentuk ya untuk mempertahankan diri. Jadi dia setiap ada vaksin baru dan sebagainya dia akan berubah bentuk gitu vaksin dia supaya kebal terhadap vaksin. Tapi ternyata, sekali lagi saya katakan, Sinovac itu mempunyai daya untuk varian Delta yang cepat menular ini, gitu ya, cukup baik, ya. Dan juga vaksin-vaksin lain juga sudah dilakukan, mereka uji klinik terhadap, ada yang terhadap dari AstraZeneca, Moderna, Pfizer, itu sudah melakukan uji klinik juga, ya, terhadap varian-varian. Mereka belum ada yang 100% ininya efektivitasnya, tapi rata-rata di atas 60%. Baik, Prof, ini terkait dengan kembali lagi ke vaksin booster tadi, ini atau mixing vaksin ini kita tahu bahwa di awal para tenaga kesehatan kita mendapatkan Sinovac, lalu kemudian rencananya di booster atau vaksin booster ini akan menggunakan Moderna. Apakah memang untuk mixing vaksin ini tidak masalah untuk berbeda vaksin ini, Prof? Tidak masalah, ya. Jadi tidak masalah, ya. Jadi kan mereka udah dapat imunisasi yang jadwal yang tetap itu 2 kali. Untuk boosternya dia bisa pakai dari pabrik manapun, ya, pakai platform manapun dia akan bereaksi. Karena sekali lagi kan setiap vaksin itu mengandung bagian dari virus COVID gitu ya. Jadi setiap vaksin mengandung dari bagian virus COVID. Kalau masuk ke orang yang udah pernah diimunisasi, kan itu udah ada reseptor terhadap virus COVID. Jadi pasti dia itu akan bereaksi. Oke, jadi menimbulkan antibodi. Jadi nggak ada masalah. Oke, baik. Prof, terima kasih tentunya untuk informasinya dalam COVID Today hari ini terkait dengan vaksin booster. Terima kasih Prof. Kusnadi Rusmil, Ketua Uji Klinis Vaksin Universitas Padjadjaran.